pekan lalu ya. Bentar ya. Mana lagi? Ada yang mengerjakan ini PR-nya? Ada yang mengerjakan? Bentar ya, saya login dulu di versi 1 biar bisa tahu siapa yang sorry. Sorry tunggu ya. Oke. Oke, ada yang sudah kerja ini kemarin atau tidak ada? Sepertinya tidak ada ya. Atau mungkin ada yang tapi masih malu-malu. Seperti itu. Nah, ada yang masih ingat bagaimana cara mengerjakan ini? Ada? Nah, ini kalau mau lebih gampangnya ya sebenarnya lebih gampangnya adalah seperti ini. Apa kemarin rumusnya? Apa rumusnya kemarin? Kalau sin itu depan per miring ya. Depan per miring. Kalau cos samping per miring. Kalau tan depan per samping. Iya betul, depan per samping. Thank you. Nah, kita lanjut. Kalau ini yang diketahui ini apa deh? Sisi Depannya ya? Iya, Depan depan. atau samping atau apa? Miring kok. Betul, bentar ya. Kenapa miring? Karena Sudut siku-siku berdepanan ki. betul. Bentar ya. Terima kasih. Siapa itu Andi ya? Siapa itu? Nah, jadi yang berhadapan dengan sudut siku-siku itu adalah sisi miring ya. Sisi miring ini adalah sisi miring. Yang mana itu sisi depan? Sisi depan itu ketika ada di sini sudut, ini anggaplah ini 30 derajat ya. Sisi depan itu adalah ini. Sisi depan yang berhadapan langsung dengan sudut. Sisi samping itu yang mana? Sisi samping ini. Ika ini samping tonji. Samping tengah tonji apa? Sudut. Sampingnya juga sudut. Ini tidak bisa dikatakan sisi miring ya. Sisi samping karena ini adalah sisi miring karena berhadapan langsung dengan sudut 90 derajat atau sisi terpanjang.
biasanya orang bilang. Nah, karena yang diketahui sisi miring, kita bisa menggunakan apa? Dan yang ditanyakan adalah sisi depan. Berarti kita menggunakan sin ya. Yang ditanyakan ini ya. Sisi depannya atau sisi apa itu? Sisi samping ya. Sorry. Yang ditanyakan adalah sisi samping. Yang ditanyakan adalah sisi samping berarti dia pakai cos. Nah, kita memakai rumus ini. Cos 30 derajat sama dengan apa sampingnya? Ah, itu yang ditanyakan. Samping. Lalu per sisi miring. Betul. Nah, cos 30 itu berapa deh? Ada yang masih ingat? 1/2 akar 3. Betul, 1/2 akar 3. Terima kasih. Sisi sampingnya berapa? 8. Per miringnya berapa? Kita X kan saja. Nah, karena tidak ada ya, itu yang ditanyakan. Nah, jadinya adalah berapa? 8 itu X sama dengan 8 per 1/2 akar 3. Atau X sama dengan 8 per akar 3. Oh, langsung saja ya. 8 dikali 2 per akar 3 atau 16 per akar 3. Ah, ini bisa dirasionalisasikan. Silahkan adik-adik rasionalisasikan sendiri. Saya tidak perlu ajarkan bagaimana cara merasionalisasikan akar ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sebenarnya saya mau lanjut materi baru. Saya cuma mau kayak mengingatkan kembali saja ini materi ini. Karena materi utama kita adalah ini materi yang paling saya suka dulu waktu SMA ya. Jadi waktu SMA itu ini sudah on cam ya. Ya jadi ini pas sekali. Jadi adik-adik tuh bisa kayak curi apa ya istilahnya, kalau kayak ujian kan biasa tuh kita main poin tuh atau main apa guys istilahnya skor. Nah, adik-adik bisa curi skor di sini, curi apalah istilahnya, kayak bisa ada benarnya. Saya tidak tidak bisa kak ini aljabar, tidak bisa kak saya geometri, minimal bisa ke ini kayak gitu. Ada lah nilai tak daripada 0 sama sekali tidak ada kayak gitu. Itu maksudku. Tapi harusnya kan kalian bisa lah semua kayak gitu. Aljabar bisa, bilangan bisa, geometri bisa, statistika pun bisa, kayak data dan ketidakpastian. Jadi nanti ada juga kita belajar data dan ketidakpastian kalau nggak salah apa ya sama saya cari dulu. Harusnya sih iya ada data dan Oke, terima kasih yang sudah on cam. Ternyata banyak yang on cam ya. Saya tidak lihat karena kalau mas share screen mah tidak kelihatan Ki. Ternyata banyak yang share screen. Iya. Oke, kita lanjut. Jadi nanti kita akan belajar juga dengan data dan ketidakpastian. Kayak ini yang dia berkaitan dengan apa ya?
ya pengukuran seperti itu ya. Oke, insya Allah kita nanti belajar. Tidak usah ada, kita hilangkan saja. Oke, jadi saya harap ya gampang juga itu data dan ketidakpastiannya, karena kalian sudah terbiasa ya dengan ketidakpastian, apalagi yang kelas 12. Oke, oke. Ini masih materi, kita masih materi aljabar kembali ya, tapi elemennya adalah materinya adalah matriks. Nah, matriks. Nah, untuk kompetensi ya, untuk kompetensinya per matriks dan operasi matriks. Nah, kemarin kan saya sudah jelaskan ya, operasi matriks, operasi itu apa sebenarnya? Operasi itu adalah, kalau dalam matematika itu ya namanya saja operasi ya, operator kayak begitu, kayak yang menjalankan begitu. Kalau kayak mobil kayak gas, rem atau koplingnya begitu. Kalau di mobil. Nah, kalau di matematika ya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tapi kalau di matriks ini umumnya adalah ini, karena tidak ada pembagian. Yang ada itu cuman inverse matriks, seperti itu. Jadi kayak tidak ada matriks M dibagi matriks N, tidak ada. Yang ada itu M dikalikan dengan N inverse, kan itu sama ya. Jadi yang ada itu inverse matriks. Jadi kalau ada tanya, ada tidak pembagian matriks? Sebenarnya ada, tapi lebih dikenalnya ke inverse matriks ya. Ada ya. Nah, kedeterminan dan inverse matriks itu cuman berukuran 2x2 dan 3x3. Jadi tidak perlu 4x4 dipelajari. Seperti itu, dan nanti lagi kita ada. Nah, ini contoh soal yang diberikan oleh pemerintah, tapi nanti juga aku bantu jawab. Kita langsung ke materi utama terlebih dahulu ya. Kita ke materi dulu. Nah, matriks itu adalah susunan bilangan-bilangan berbentuk segi 4 yang diatur dalam baris atau kolom dengan dibatasi kurung. Bilangan yang tersusun dalam matriks disebut elemen atau unsur matriks. Nah, jadi kayak begini contohnya. Nah, ini adalah matriks. Anggaplah ini A, B, C, D, E, F. Ini adalah elemen atau unsur matriks D. Yang dimana bisa jadi apa? Segi 4 apa saja? Segi 4 itu bisa berbentuk persegi, bisa berbentuk persegi panjang, nah, yang diatur dalam baris atau kolom. Baris atau kolom. Nah, berarti yang mana baris, yang mana kolom? Maka bertanya, ada yang bisa jawab? Apa bedanya baris dan kolom? Coba. Ya, silahkan Junardi, silahkan. Apa perbedaannya baris dan kolom? Biasanya nafas skip itu. Menurut saya baris itu yang A, B, C. Kalau kolom itu A, D, B, E, C, F. Oke. Terima kasih ya Junar saja ya. Junardi, kalau kolom itu yang begini. Ya, kayak gitu Dik. Ada lagi? Ada pendapat lain mungkin yang tidak Kak, tak baliknya. Kalau baris kolom itu begini. Kalau baris begini. Ya. Ada? Ada pendapat lain? Sama. Oke, kalau sama ya berarti ya betul ya. Jangan terbalik ya. Ya di sini ya. Ini operasi matriks. Kan tadi ada Kak ini. Operasi matriks. Ada materi operasi matriks. Nanti takutnya kita terbalik-balik seperti itu ya. Oke. Horizontal. Istilahnya horizontal. Jadi A, B, C, D. Jadi kalau dari itu kita bisa menentukan ordo.
ordo dari matriks itu apa? Jumlah baris kali kolom. Jumlah baris kali jumlah kolom. Ya, saya singkat saja ya. Jadi tolong dengar baik-baik ya. JB kali JK saja ya. Jumlah baris kali jumlah kolom. Jadi contoh ini yang B, matriks B. Kita bisa menentukan ordo dari matriks ini kalau kita bisa hitung jumlah barisnya. Jumlah barisnya adalah 2 kali 3. Seperti itu ya. Kenapa 3? Karena ada 3 kolom. Seperti itu ya. Oke? Oke. Mari kita coba main, Bedek. Kalau begini. Ini berapa kali berapa ini kira-kira matriksnya? 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3. Betul. Nah, 3 kali 3. Kalau begini? Dua kali 3. 2 kali 3 2 Kak. kali 2. 2 kali 3. Kenapa 2 kali 3? Karena 2 baris 3 kolom. 2 Baris. baris 3 kolom. 3 baris juga 2 hati-hati. kolomnya. 3 kolomnya. Gak boleh Kak. Ordonya adalah 3 kali 2. iya 3 kali 2. 2. Oke. Ya, jangan terbalik ya. Ini yang saya maksud tadi. Belum jauh ini tuh, belum jauh penjelasan tatap. Maksudnya belum terlalu jauh tapi mulai ada yang terbalik tuh. Nah, inilah yang saya takutkan tadi. Seperti itu. Nah, makanya saya kayak biasa memang sih kalau saya ajar siswaku itu pasti main-main dulu di sini. Coba kalau ini. Nah, coba ini berapa? 2 kali 4. 2 kali 4 Kak. 2 kali 4 ya. 4. Oke, thank you. Kita sudah selesai di permainan ordo dan matriks. Nah, kita masuk di operasi. Operasi tadi yang saya janjikan adalah penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Seperti itu ya. Nah, ini adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, ada syarat yang harus dipenuhi untuk penjumlahan dan pengurangan. Yang adik-adik tentunya sudah tahu ya, karena ini materi kelas berapa ya? Kelas 11 kalau nggak salah ya. Matematika lanjut kalau nggak salah namanya sekarang. Nah, itu pokoknya dia syaratnya untuk penjumlahan itu dia harus ordonya sama. Jadi kita tidak bisa menjumlahkan 2 buah matriks atau lebih 2 sampai 3 matriks dan lebihnya ya, kita tidak bisa menjumlahkan 2 buah matriks atau lebih ketika ordonya berbeda seperti itu. Jadi kalau ordonya berbeda, maka kita tidak bisa menjumlahkan atau mengurangkan. Ya. Oke, sampai situ paham dulu ya. Untuk aturannya sama-sama 2 kali 3. Nah, jadi kalau berbeda, anggaplah 2 kali 3, anggaplah begini. 2 kali 3 toh. Baru ditambah dengan matriks 2 kali 2, anggaplah. 2 kali 2. Ini matriks 2 kali 2 ya. 2 kali 2, anggaplah matriks 2 kali 2. Ini tidak bisa. Karena ini mau diapakan? Nah, seperti itu ya. Karena kalau penjumlahan matriks itu gampang sekali. Kenapa? Ini kenapa aku bilang tadi pas di awal tadi, kenapa ini materi yang paling kusuka ya? Kayak jumlah-jumlah Ji, kurang-kurang, kali-kali, begitu Ji. Cuman butuh ketelitian yang tinggi. Seperti itu, karena hati-hati, karena takutnya kita salah ya. Nah, anggaplah ini matriks A, ini matriks B. B tambah H, C tambah I, D tambah J. Karena pokoknya samanya begitu, sama posisinya seperti itu. Oke ya, paham Dik? Kalau untuk penjumlahan dan pengurangan matriks nanti kita ke contohnya biar
biar lebih paham lagi. Oke, kayaknya kita ke contohnya langsung ya, biar lebih paham langsung. Nah, jangan dulu kerjakan ini. Kita belum sampai ke itu. Nah, coba kita kerjakan. Coba saya kasih waktu ke kalian jumlahkan A tambah B, A kurang B. Jangan 3 menit deh, 2 menit cukup. Silahkan. Nanti ditulis di kolom komentar jawabannya. Anggaplah contoh ya, begini ya. Anggaplah jawabannya 2, 1, 5, 4. Berarti kalian bisa tulis di kolom komentar. Kan tidak bisa ditulis begini di kolom komentar. Tulis saja 2, 1, 5, 4. Begitu. Kayak gitu. Ingat ya penjumlahan dan pengurangannya. Ini 1, ini 2. Coba saya kasih waktu 2 menit. Silakan nanti dikirimkan di kolom komentar. Ayo. Sudah ada yang kirim jawabannya. Mantap. Cepat juga ya. 3. A tambah B 3552 berarti A tambah B itu berarti 3552. Coba. Saya mau nulis kan. A kurang B 1 negatif 3 1 2. Oke. Kita kerjakan sama-sama ya. Oke, terima kasih Krista Junarinka. Terima kasih semua ya sudah menjawab. Oke, kita kerjakan sama-sama. Kan ini matriks A dan B ya. 1, 3, 2. Ini matriks A. Matriks B itu sama dengan 1, 4, 2, 0. Kak, kenapa ada yang kurang begini? Ada pakai kurang begini? Tak apa-apa, sama saja. Seperti ini. Yang penting tadi apa pengertiannya? Pengertiannya. Dibatasi kurung. Batasi kurung. Oke. Nah, coba kita lihat. Kalau kita jumlahkan A tambah B berarti 2 tambah 1, 3. 1 tambah 4, 5. 3 tambah 2, 5. 2 tambah 0, 2. Oh, berarti benar ya. A tambah B 35, 52. Kalau A kurang B, 2 kurang 1, 1. 1 kurang 4, negatif 3. 3 kurang 2, 1. 2 kurang 0, 2. Oke, saya harus gampang. Nah, setelah kita mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan, ada juga yang dikatakan ini namanya perkalian skala. Perkalian skala. Ya, seperti ini, anggaplah matriks 2 kali 2. Dia dikalikan dengan bilangan konstan dan type
Kayak gini. K kali A, B, C, D, F. Berarti KA, KB, KC, KD, KE, dan KF. Seperti itu ya. Itu perkalian skalar. Jadi contoh secara langsung saja ya saya kasih. 2 dikali matriks 1, 3, 5, 7 anggaplah. Jadi ini berapa, Dek? 2 dua buah matriks tadi, anggaplah ini matriks A ya. 3 dikali dua ini rule yang pertama, ini aturan yang pertama. Yang kedua, untuk perkalian matriks itu A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Jadi tidak berlaku komutatif di matriks. Perkalian itu tidak berlaku komutatif di matriks. Kan biasanya kita kan perkalian itu komutatif 3 kali 4 itu pasti sama dengan 4 kali 3 karena sama-sama 12. Kalau di matriks D itu tidak sama ya. AB dikali tidak sama dengan B kali A. Karena kenapa? Bisa jadi A-nya itu 2 kali 3, B-nya itu 3 kali